Alhamdulillah rekaman sudah aktif semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu nggih. Untuk pertemuan hari ini insya Allah adalah pertemuan agenda yang terakhir. Tapi nanti kalau misalkan masih memerlukan hal-hal yang lain, siap untuk open class lagi. Nanti selonggarnya Bapak Ibu, kita jadwalkan lagi untuk open class lagi. Tapi untuk rangkaian kegiatan kita, kegiatan resminya, ini yang pertemuan yang terakhir insya Allah. Tapi nggak ada masalah kok. Nah, di pertemuan yang terakhir ini kita belajarnya masalah memasukkan materi ke dalam kelas kita Bapak Ibu. Nah, memasukkan materi kelas kita itu ada dua cara. Ada yang cara sangat sederhana. Waduh. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, koneksi saya lost ini tadi. Tapi sampai di Bapak Ibu. Balik ke SMA lagi. Teko karena sentek waktu nih. Sama kayak saya. Nggak apa-apa. Lah kok putus tiba-tiba. Maaf nggih. Dilanjutkan. Untuk apa nih, Kung? Memasukkan materi ke kelas kita itu ada dua cara. Ada yang cara sederhana, ada cara yang standar dari Microsoft. Kalau cara sederhana nanti kami sampaikan juga, cara yang kompleks juga kami sampaikan. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang di caranya standar Microsoft itu nanti kita menggunakan OneNote class gitu nggih. Di dalamnya ada satu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siswa, yang hanya tahu harus guru, terutama ini bagi Bapak Ibu guru matematika. Kalau sampai anak-anak tahu ini, semua soal yang Bapak Ibu buat di matematika kan langsung bisa dijawab dengan cepat sama anak-anak. Jadi nanti ojo dikasih tahu ya anak-anak masalah yang satu rahasia ini. Tapi Bapak Ibu tak kasih tahu isinya kayak apa nanti. Langsung aja Bapak Ibu kita belajar memasukkan materi ke dalam kelas kita nggih. Nah, nanti caranya ada dua, ada yang cara menggunakan aplikasi Team, ada juga yang menggunakan di One Classnote di luar. Untuk yang pertama adalah cara yang paling sederhana, yang paling gampang. Layarnya bisa diakses di Bapak Ibu nggih? Desktop saya segera diakses nggih? Karena nanti saya sampaikan langsung dari sini. Nggih, alhamdulillah. Nah, cara sederhana itu gini, Bapak Ibu masuk di kelas Teamnya panjenengan. Ini saya coba masuk nggih. Misalkan di kelas yang Office ini. Saya masuk aja. Saya klik. Ini cara sederhana Bapak Ibu. Cara yang paling gampang itu di sini. Di atas kan ada general, ada post, ada files, ada class notebook, ada assignment sama grade. Nah, kumpulan tugas ada di assignment, penilaian ada di grade. Untuk memasukkan materi di dua tempat ini Bapak Ibu, bisa kita langsung di file, bisa kita menggunakan class notebook. Kalau file itu gampang, kita tinggal upload saja. Tapi kalau class notebook kita bisa mendesain di dalam sini nanti. Kita belajarkan yang file dulu nggih. Kalau file caranya gini Bapak Ibu, panjenengan klik yang file. Nanti akan ada tampilan beberapa di sini nanti. Sambil nunggu koneksinya atau berat ini. Kalau kita klik file, nanti ada muncul beberapa menu di atas Bapak Ibu. Ada new, ini kita bisa membuat folder, buat ngetik di sini langsung itu bisa. Atau Bapak Ibu bisa upload dari yang ada di laptopnya panjenengan. Nah, jadi cara membuat materi di file itu dua cara. Bisa nulis di sini langsung atau upload yang dari laptop. Nah, nanti Bapak Ibu bisa upload aja yang kami minta. Setelah diupload nanti tinggal di screenshot, nggak apa-apa yang dibagian di screenshot. Nanti kalau Bapak Ibu membuatnya lewat menu upload. Gampang Bapak Ibu ngising bagian ini nggih, karena kalau sudah punya materi modul e-book atau apa Bapak Ibu tinggal masukkan di sini nanti gitu. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu kita gunakan yang di sebelah, yaitu menggunakan class notebook. Untuk class notebook itu buatnya ada dua tempat, kita bisa langsung di Teams atau kita bisa membuatnya lewat di sini, lewat di office.com. Kalau office.com nanti kita klik, kita pilih yang ini, kita pilih yang OneNote.
Tapi kalau kita menggunakan yang di tim, bisa kita gunakan langsung di sini, namanya kelas notebook. Ini isinya sama persis, nggak ada bedanya. Nah, kalau saya Bapak Ibu sebagai guru, biar nggak mindah-mindah, itu langsung buatnya enak di sini, di Teams aja. Berarti kita pilih menggunakan yang kelas notebook, bukan yang OneNote yang ada di Office 365 tadi. Langsung aja Bapak Ibu klik ini, kelas notebook. Di awal nanti tampilannya begini, karena kita belum pernah membuat materi. Nah, untuk memulai membuat materi, Bapak Ibu klik di sini, set up a OneNote class notebook. Bapak Ibu klik. Nanti ada notif, Bapak Ibu pilih yang blank atau exist. Nah, kalau exist content ini Bapak Ibu bisa ngambil dari notebook yang dibuat di office.com tadi. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya di sini, berarti kita pilih yang blank notebook. Terus ada catatan Bapak Ibu, 3 hal inilah yang akan kita manfaatkan di bagian kelas notebook. Apa aja? Ada bagian collaboration space, ada content library, ada student notebook. Apa collaboration itu? Di collaboration ini adalah suatu ruang yang nanti bisa digunakan berkolaborasi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Jadi guru itu dapat mengedit kontennya, siswa juga dapat mengedit kontennya. Misalkan Bapak Ibu membuat proyek, itu nanti boleh ditaruh di sini. Misalkan idenya dari Bapak Ibu, terus anak-anak diminta untuk melengkapi dan sebagainya, nanti boleh ditaruh di collaboration space. Ini bisa kita gunakan, juga bisa tidak Bapak Ibu. Karena yang utama ada di sini, ada di content library. Content library itu adalah haknya guru. Jadi nanti yang bisa mengedit hanya guru saja. Kalau tidak guru, nanti hanya bisa melihat. Misalnya siswa berarti cuma melihat aja. Lah modul Bapak Ibu, ulangan Bapak Ibu, atau tugas Bapak Ibu nanti lebih baik ditaruh di content library. Biar tidak diotak-atik sama siswa. Lah kemudian di sini ada student notebook. Ini nanti isinya adalah kayak portofolionya siswa Bapak Ibu. Yang bisa ngedit guru dan siswa itu sendiri. Jadi siswa lain nggak akan mengetahui isi dari isinya file di sini. Yang tahu hanya guru dan siswa tersebut. Misalkan siswa kita ada 10, nanti di sini ada 10 portofolio milik siswa juga. Langsung aja Bapak Ibu, ini hanya pengetahuan dasar. Nanti kalau kita perkuat lagi nggak apa-apa. Nanti bagaimana cara mengisi di collaboration space sama content space, kita next aja. Kita next. Nah, ini Bapak Ibu yang akan ditampilkan ke siswa-siswa kita, yaitu notebook yang digunakan apa aja. Apakah ada handout, ada class notes, homework, quiz, dan sebagainya. Kita juga bisa menambah sectionnya. Atau kita juga bisa menghapus. Nah, kalau di kelas Bapak Ibu, itu biasanya ada berapa Bapak Ibu untuk materi itu? Kalau saya sih pinginnya cuma ada ini aja. Ada modul, gitu misalnya. Yang kedua ada tugas, misalnya gitu. Yang ketiga mungkin apa nggih? Catatan kelas. Nah, gitu. Kalau misalkan ditambah lagi nggak apa-apa. Misalkan di sini ditambahkan ulangan harian. Nah, nanti 4 hal ini Bapak Ibu yang akan muncul di one class notebooknya anak-anak. Jadi nanti misalkan Pak Irfan gitu ya. Saat Pak Irfan buka akun, di bagian kelas notebook pasti muncul 4 ini. Ada modul, ada tugas, ada catatan kelas, ada ulangan harian. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cuma nampilkan 3, nanti ya di siswa juga tampilnya 3. Tergantung yang Bapak Ibu setting. Lah nanti kalau Bapak Ibu sekarang megang 2 aplikasi, 1 laptop, 1 HP, nanti langsung Bapak Ibu lihat di bagian kelas notebook pasti akan muncul 4 ini. Nah, gitu. Kalau sudah kita tinggal oke. Nah, nanti sambil kita buktikan di Bapak Ibu tampilannya kayak apa. Sebentar, kita tunggu. Semoga koneksinya aman. Ini masih nunggu settingan dari kelas yang kita buat tadi. Kok lama ya? Sabar. Kayaknya koneksinya melambat lagi, makanya dia agak lambat. Nah, HP-nya sih tidak itu pakai tetheringan aku dah. Dipindah HP-nya ternyata.
Sabar gih Bapak bilang ini. Waktu HP-nya didekatkan dia mau lagi. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada gini. Ini adalah apa itu? Notif dari sana. Dari Office 365 penjelasan mengenai notebook. Nah, ini Bapak Ibu bisa abaikan karena penjelasannya tadi sudah ada. Ada student notebook, ada content library, reference space kan sudah. Langsung aja Bapak Ibu klik yang di sini. Ada navigation panel, Bapak Ibu klik. Nanti munculnya akan seperti ini. Ada collaboration space, ada content library, ada nama siswanya. Oh, ini nama siswanya Bapak Ibu. Karena yang saya undang di kelas adalah namanya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya klik di sini namanya Bu Azizatul misalkan, pasti nanti di sini tampilnya ada 4 bagian yang sudah kita buat sebelumnya. Apa aja? Ada catatan kelas, ada ulangan harian, ada tugas, ada modul. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti semua Bapak Ibu yang masuk di kelas saya, saat klik di kelas notebooknya pasti akan muncul 4 ini. Lah, apa isinya catatan kelas? Nanti Bapak Ibu yang buat di sini. Ulangan harian apa, tugas apa, modul apa, kita yang membuat di sini. Nah, buatnya adalah sekarang. Di mana membuatnya Bapak Ibu? Di sini. Di content library. Langsung aja Bapak Ibu klik di content library. Di sini ada section, di sini ada page Bapak Ibu. Kalau misalkan ini Bapak Ibu nggak ingin, misalkan mau buat sendiri, sectionnya misalkan diisi gini, section bab 1 misalkan gitu nggih. Karena kita ngajarkan berbagai bab. Misalkan kita buat bab 1. Caranya Bapak Ibu masukkan di section, terus akan masuk gini tadi ya, panjenengan klik section, ada dialog box kayak gini, panjenengan tinggal masukkan. Tadi kan bab 1, sekarang misalkan bab 2. Lah nanti berarti di content library ada materi bab 1, ada materi bab 2. Kalau ini nggak diperlukan, ini bisa kita delete. Ini kita buang. Karena yang awal tadi kan kita nggak memerlukannya. Yang kita perlukan adalah bab 1 dan bab 2. Di sebelahnya Bapak Ibu ada page. Page itu adalah untuk membuat halaman bagi kita. Misalkan di bab 1, kita masuk di bab 1 nggih. Nggak mau ya ini ya. Bentar. Waduh koneksinya ya. Kita masuk di bab 1, terus nanti kita pilih page ini. Page itu adalah isi dari bab 1 Bapak Ibu. Misalkan di bab 1, ini ada halaman pertama, kita beri judul misalkan pendahuluan. Berarti nanti mungkin di sini yang kita isi adalah masalah KD gitu nggak, kita masukkan KDK berapa gitu, panjang gitu kita ketik. Kan ada. Setelah KD biasanya ada indikator. Nah, kita ketik aja kayak begini Bapak Ibu, semua di bagian pendahuluan. Nah, kalau sudah di pendahuluan, Bapak Ibu kan masuk inti. Dan nanti panjenengan tambahkan page di sini. Misalkan page yang pertama adalah kegiatan belajar 1. Misalkan judul kegiatan 1 adalah membaca. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan di sini misalkan teks. Lah, teksnya Bapak Ibu bisa ngambil dari online langsung. Misalkan kita contohkan dari Google nggih. Membaca apa aja? Misalkan sejarah proklamasi misalkan. Kalau ini kita klik, ini contoh memasukkan materi di Bapak Ibu yang dari online. Ini kita klik dari Wikipedia. Ini contoh yang nggak baik ini karena saya ngambilnya langsung plek tanpa ngedit dari isinya. Asal ngambil aja. Ini kita blok. Nanti jangan ditiru ya Bapak Ibu untuk cara ngambil gini ya. Nggak baik guru yang kayak gini tuh. Ini kita Ctrl C. Terus kita bawa ke tim lagi. Ini kita masukkan di sini. Nah, sudah jadilah materi kita. Masalah kegiatan belajar 1 yaitu membaca masalah kemerdekaan Indonesia. Lah sudah selesai. Lah misalkan Bapak Ibu mau menambahkan video, ini bisa Bapak Ibu. Caranya bagaimana nambahkan video? Di sini ada insert. Ada banyak. Bisa insert tabel, bisa insert file, bisa insert picture, bisa insert link. Nah, kalau video yang kita masukkan adalah link. Misalkan ini, panjenengan klik.
Mungkin di sini nanti adalah video sejarah ke proklamasi gitu nggih. Proklamasi. Lah videonya kita cari di YouTube misalkan. Kita masuk di YouTube. Nah, moga-moga kuat masuk YouTube. Terus kita ketik di sini kata kuncinya proklamasi misalkan gitu. Ini kita klik, ini kita enter. Nah, misalkan Bapak Ibu ngambil yang paling atas. Yang diambil adalah linknya kayak kemarin. Kita share. Oh, ini masih iklan ini. Bentar nih Bapak Ibu. Kalau kan nggak boleh nanti masuk iklannya. Kita tunggu bentar. Nah, kita lewati iklannya. Kita bagikan, kita share, kita copy linknya. Lah linknya itu yang kita bawa ke sini. Kita masukkan, terus kita insert. Nah, nanti di sini sudah ada linknya. Bapak Ibu kalau nanti mau main ini tinggal dimasukkan aja. Diklik itu nanti sudah bisa play videonya. Kalau mau masukkan yang lain, misalkan kita sambil cari-cari nggih. Ada kita bisa masukkan form kalau di bagian kuis dan yang lainnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu di sini. Jadi untuk membuat materi pembelajaran itu caranya seperti itu di OneNote. Kalau masukkan video langsung bisa nggak nggih? Sambil kita cari. Sebentar, sambil kita coba cari-cari. Bisa nggak kalau kita memasukkan video langsung di insert? Kalau video nggak ada nggih, nggak ada langsung di sini. Kalau file bisa attachment, bisa PDF. Kalau picture bisa online juga. Kalau link kayak tadi sampun nggih. Untuk video nanti Bapak Ibu sambil kita eksplorasi nggih bagaimana cara memasukkan video. Ini saya belum ketemu cara masukkan videonya. Nah, itu Bapak Ibu untuk mengisi materinya. Nah, misalkan ini ada kegiatan belajar 1. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan kegiatan belajar 2, berarti tinggal ditambah ini. Ditambah batch. Nah, ini kegiatannya dimasukkan lagi. Kegiatan belajar 2. Nah, nanti kontennya tinggal Bapak Ibu insert di sini, dimasukkan di sini kayak tadi. Caranya sama persis. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan yaitu rahasia khusus untuk guru matematika. Tolong menu ini jangan ditunjukkan ke anak-anak. Kalau sampai anak-anak tahu, ini bisa berbahaya. Soal yang Bapak Ibu buat, pasti mereka jawabnya akan lebih mudah. Misalnya gini Bapak Ibu, di SMP kan kita mengenal persamaan linear nggih. Misalkan ada 2x plus y sama dengan 5. Lah ini masih teks atau format biasa. Ini kita bisa mengubah dia menjadi format matematika. Caranya Bapak Ibu ini blok, terus panjenengan pilih di insert. Di sini ada math. Terus Bapak Ibu klik aja math. Nanti akan tampil begini. Berubahlah menjadi equation matematika. Itu bedanya. Kalau tadi teks biasa, kalau kita masukkan di math, dia bisa langsung menjadi matematika, equation-nya. Nah, ini sambil nunggu loading Bapak Ibu. Di sini nanti ada pilihannya, simbol dan sebagainya ada. Terus kalau kita buat math, ini kita blok dulu kayak tadi nggih, kita masuk ke math. Yang penting di sini Bapak Ibu, ada select action. Kami ulangi caranya nggih. Yang ini panjenengan blok, masuk di math, panjenengan klik math. Nanti ada muncul ini, select an action. Ini adalah cara menyelesaikan soal ini. Misalkan, kalau diklik ada 3 pilihan, bagaimana kalau diselesaikan dalam bentuk X? Nah, nanti jawabannya kan begini. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ada Bapak Ibu di sini. Loh. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal, bagian ini diketahui oleh anak-anak, sangat bahaya nanti nggih. Karena cara jawabnya sudah ditunjukkan sama Office 365. Jadi kunci jawabannya kan langsung ketemu gitu. Ini pun bisa dijadikan kuis. Kalau kita bawa ke generate a practice quiz, ini langsung berubah menjadi form. Loh, langsung jadi form. Ini kita sign in.
nanti pertanyaannya bisa kita atur jadi berapa pertanyaan. Sebentar ya Bapak Ibu, loading, masih loading. Waduh, nggak mau. Kayaknya berat ini. Langsung menuju form soalnya. Kita tunggu koneksinya sebentar. Hahaha, nggak mau. Loh, kok ngadat? Sabar nggih. Wah, wah, wah. Ini sebenarnya kalau kita klik yang di generate a practice quiz, soal ini Bapak Ibu langsung berubah menjadi 3 soal quiz. Bisa ditanyakan X-nya, bisa ditambahkan Y-nya dalam bentuk Microsoft Form. Nah, itu nanti kita tinggal share aja formnya, langsung bisa dikerjakan oleh anak-anak. Begitu caranya. Aduh, ngadat gak mau jalan. Padahal perintahnya juga normal, nggak tak lebihkan tadi. Nah, wes gini aja wes. Gak apa-apa, kita kembali ke sini, biar nanti bisa merefresh nih. Kita kembali ke notebooknya. Sedang refresh belum, kita lihat. Tadi enak di sekolah Mas Farid, jaringannya nggak kayak gini ya. Waduh, ini jaringannya nggak Betul kayak ini. sekali. Besok tak susul Mas. Ini ada di bab 1 nih tadi. Untuk di bab 1, halaman yang ini, kegiatan belajar 2. Nah, ini yang di equation tadi. Kita blok. Kita masuk di insert. Kita bawa ke math. Nah, ini. Terus kita pilih action, masuk misalkan diselesaikan dalam bentuk X. Stepnya ada, sudah tadi. Stepnya sudah ditunjukkan juga cara penyelesaiannya. Kalau di generate ke quiz yang tadi yang belum sempat nih. Kita tunggu, lah ini loading. Kita sign in. Semoga sekarang mau. Waduh, gak mau lagi. Kenapa ini ya? Kayaknya masalah koneksi gitu Bapak Ibu. Tadi sebelum saya buka kelas ini saya nyoba. Ternyata di sini bisa lah, kok sekarang nggak mau. Kayaknya males dia. Atau kita coba yang dipakai OneNote langsung, yang di luar. Kita coba nggih, kita masuk sini. Namanya coba-coba, kita harus sampai bisa. Masuk di OneNote. Misalkan ini kelas yang sudah pernah saya buat. Oh, gini aja wes, tak tunjukkan kalau buat dari luar sekaligus. Ini Bapak Ibu. Kita buat kelasnya, misalkan matematika kelas 1, misalkan gitu nggih. Kita buat sampai dapat kuisnya tadi loh Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan ke panjenengan sebenarnya. Wah, koneksinya sama ya, nggak mau juga di sini. Nah, caranya sama. Ini kelasnya dalam matematika 1. Sectionnya nggak sama nggak tadi Bapak Ibu panjenengan ngisi, misalkan ini ada bab 1. Nah, kayak saat tadi persis. Ini page pertama misalkan nggak tadi pendahuluan. Terus kita tambah page kedua, judulnya misalkan kegiatan belajar 1. Sama kok, nggak ada bedanya. Yang matematika mawon langsung kita tadi 2x plus y sama dengan 5. Ya, saya ingin tunjukkan sampai benar-benar muncul form. Ini kita blok, kita insert, kita pilih yang math, kita pilih select action sebagai X, stepnya sudah kita ketahui tadi. Nah, sekarang tinggal di generate menjadi quiznya. Ini jadi 3 nih stepnya. Kalau di generate, semoga kuat di sini. Nah, ini pertanyaannya jadi 3 generate aja. Nah, ini Bapak Ibu, formnya sudah jadi. Practice Math 1. Pertanyaannya tadi, X plus Y sama dengan 8. Nah, pertanyaannya itu kita dikembangkan dari model yang sama. Kalau tadi kan 2X plus Y sama dengan 5.
Kalau kita generate quiz Bapak Ibu, akan dibuat soal semirip mungkin dengan yang contoh kita buat tadi. Ini adalah soal yang pertama, terus yang ini adalah soal yang kedua, soal yang ketiga. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini tinggal di-share ke anak-anak, jadilah kuis yang kita buat. Begitu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah untuk guru matematika rahasianya, tapi mohon ini jangan disampaikan ke anak-anak, karena nanti kalau sampai bocor ke anak-anak, Bapak Ibu yang kerepotan, soalnya akan bocor semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk hari ini materinya cuma itu aja. Kita sudah selesai, yaitu cara memasukkan atau membuat materi di kelas kita. Ada dua cara, bisa langsung upload file, bisa cara menggunakan kelas OneNote tadi atau OneNote Class. Nah, Bapak Ibu. Pak Des tanya, kalau jenis kuis jenis soalnya itu berupa tabel, itu berarti harus pakai upload ya Pak, bukan nggak bisa pakai One Notebook atau pakai One tadi satunya yang itu, iya begitu kah? Atau pakai Classnote gitu? Nggih. Belum terlihat Pak Des screen share-nya. Lah, misalnya kita tambah page ya Bu ya. Tadi kan sudah dapat page 1 ini, kita tambahkan lagi. Page misalkan mau buat tabel apa Bu? Biasanya kan anak-anak diminta untuk menganalisis dari gambar yang sudah ada. Analisislah gambar tersebut berdasarkan teori yang sudah saya jelaskan. Misalnya seperti itu ya. Itu seperti apa Pak nanti tampilannya? Kalau di materi saya kan misalkan ada beberapa pendekatan geografi. Kemudian di situ ada beberapa gambar yang mewakili fenomena geografi atau fenomena geosfer. Terus anak-anak diminta untuk menganalisis. Nah, berdasarkan gambar yang tertampil, dia masuk ke pendekatan mana? Kan biasanya seperti itu. Misalkan Nggih. Nggih. gambar berikut misalnya Bu ya. Ini terus di bawahnya kita masukkan gambar gitu ya Bu ya. Nggih. Terus nanti untuk analisis gitu. Nah, analisisnya bisa ditambahkan lewat sini kayaknya Bu. Ini ada tabel, kita butuhnya berapa? Kayaknya bisa Bu. Nah ini kita, sakit masuk. Nanti tinggal di sini dikasih gambarnya, terus mungkin di sini dikasih keterangan tabelnya, nomor, terus analisis. Kayaknya bisa Ibu gitu dibuat lembar kerja di sini. Kalau dalam bentuk soal, ya kita jadikan gambar mawon, kan nggak mungkin kalau di form kita masukkan tabel langsung, begitu. Kalau kuisnya lewat form. Betul. Bagaimana Bu Ismi? Ngaten tak maksudnya panjenengan? Kuatir salah persepsi saya. Artinya secara manual ya Pak ya? Maksud saya tidak bisa manual ini karena di sini ada fasilitas untuk memasukkan tabel, ada insert tabel. Kayaknya manual ini yang kita gunakan. Begitu. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Sami-sami. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, monggo. Nggih Pak, agak keras sedikit Pak. Suaranya panjenengan kecil soalnya. Iya. Sudah masuk Pak suara saya Pak. Sampun. Untuk bahasa Pak, untuk materi agama kan ada ayat Al-Quran sama hadis. Nggih. Itu ada latihan khusus bahasa Arab Pak. Kita lihat lagi nggih Pak nggih. Tadi di mana ya? Saya kok lupa. Balik sini lagi. Kayaknya kalau
memasukkan Al-Qur'an atau apa itu dijadikan picture deh kayaknya, Pak. Yang lebih enak, Pak Irfan. Oh iya. Jadi nanti kita insert dalam bentuk picture sambil nunggu ini, nggih. Kita tunggu sebentar. Misalkan di bab 1 tadi. Misalkan di sini misalkan ayat mana hilang di page 1, kita tambahkan page aja. Misalkan di sini ayat nggak mau ya. Ayat-ayat tentang apa, Pak? Tentang ibadah gitu misalkan ya. Taat pada aturan. Oke. Lah nanti panjenengan buatnya mungkin gini, Pak Irfan, diinsert dalam bentuk picture. Kayaknya lebih enak begitu. Ada fases picture-nya di sini yang bisa Bapak manfaatkan. Tapi kalau misalkan kita copy langsung bisa nggak nih, Pak? Kita coba nyari misalkan. Oh, di Google nggak bisa di copy nggih? Surat Al-Fatihah misalkan. Bisa nggak? Kita buktikan aja. Nanti biar kita nggak mengira-ngira. Yang bukan gambar, tapi yang langsung teks. Kita coba. Yang ada tulisan Arabnya. Ini kita coba, kita blok. Ini nggak bisa diblok kayaknya. Oh bisa. Saya kira diprotek. Coba kita ambil semua ayat nih Pak Irfan nih. Gak boleh dipotong soalnya. Kita copy. Kita bawa ke sini. Bismillah. Bisa Pak Irfan, di copy Pak Irfan. Jadi nggak harus lewat picture. Jadi kalau panjang sudah buat dalam bentuk teks, nanti tinggal di copy. Ini insya Allah nggak rusak kok. Setelah di copy. Nggih, ngaten nggih caranya nggih. Jadi kita bisa langsung membuktikan. Nggih, betul. Ada lagi Pak Irfan? Sementara itu dulu. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Bapak Ibu ada lagi? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, untuk yang hasil belajar pertemuan ini lebih baik kita belajar yang ini mawon nggih, yang pakai file mawon nggih. Karena paling simple. Kalau Bapak Ibu punya modul yang sempat dibuat, nanti tinggal diupload aja. Panjenengan upload, terus halaman ini panjenengan apa? Kelas panjenengan screenshot. Nah, gitu. Nanti itu yang hasil screenshotnya yang panjenengan masukkan di hasil belajar ke pertemuan 6. Insya Allah cukup ngaten mawon. Biar kita nggak banyak mikir ngaten loh. Kalau menggunakan ini kan besok mikir dulu ah. Mikir apa? Mikir desain materinya dan sebagainya itu kelamaan Bapak Ibu nggak usah. Lebih baik panjenengan lewat yang di file aja nggih. Biar hari ini langsung bisa diupload karena tinggal ngupload soal aja. Terus ini Bapak Ibu di kelas kita materi semuanya sudah saya upload dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Jadi Bapak Ibu bisa digunakan sebagai referensi kalau ada permasalahan. Jadi Bapak Ibu enak nanti. Misalkan belajar tentang suwe, ada suwe di sini. Ini gitu ya. Terus ada fitur tim. Lah ini ada. Wah, alhamdulillah sudah saya lengkapkan di bagian file. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Dan ini kalau KTT sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu akses file ini, tapi untuk Bapak Ibu tak kasih aja, nggak apa-apa, boleh. Dipaksa boleh. Nah, selesai Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tugasnya mengupload Pak, mau tanya. materi sama kuis. Materi aja Bapak Ibu, ngupload materi aja. Jadi materi aja. Kami ulangi nggih. Bapak Ibu nanti kan sudah punya bahan apa yang di rumah ngaten kan? Yang hasil kerjaan di sekolah. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk di tim, di kelasnya panjenengan, nggih di kelasnya panjenengan sendiri. Yang panjenengan buat kemarin, terus panjenengan upload di bagian file ini aja. Jadi nggak usah membuat di bagian kelas notebook. Untuk ngisi di kelas notebook nanti kalau Bapak Ibu senggang pengen coba-coba monggo gitu loh cara maksudnya gitu. Untuk yang bagian sekarang cukup hanya lewat file saja ngaten nggih. Nggih, wes. Ada lagi Bu, tadi yang Ibu kedua siapa nggih? Saya nggak begitu lihat ya. Saya Pak Das. Nggih, monggo Bu. Pak Das mau tanya, itu kalau yang bisa dicari solve
solve solutionnya itu cuman matematika saja. Kalau Iya. misalnya kimia tapi dia modelnya itu pertanyaan juga maksudnya hitungan juga nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu persyaratannya dalam bentuk matematika. Emang ya, seandainya bisa. Ini, Yang nopo? ya, Yang nopo? yang generate practice quiz itu juga khusus matematika aja. Enggak betul. Itu tadi di bagiannya ibu-ibu matematika. Oke. Gak apa-apa ya Mbak ya. Kimianya Pak das saja. Kenapa? Kimianya Pak das saja yang generate. Lek kimianya dibawa ke persamaan matematika paling bisa. Ya apa tapi generate ke matematika ya. Aduh. Iya, Pak Das. Nggih sami-sami Bu. Itu kemarin kami juga waktu apa nggih, waktu sama master trainernya tanya, hanya matematika tok ta? Iya Pak, yang bisa cuma matematika. Ya, wong kabeh kecewa deh. Penontonnya kecewa semua waktu itu. Bagaimana dengan kami yang fisika? Bagaimana kemana yang kimia? Ya gak bisa katanya. Ya ngalah. Mau gimana lagi? Karena kita ndak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada berarti selesai loh pertemuannya hari ini. Mungkin kita foto dulu ya. Minta tolong panjenengan aktifkan untuk apa nih? Kameranya. Biar tagihannya nggak berat loh Bapak Ibu, maksudnya kita cuma upload aja. Kalau saya kemarin nggak gitu, harus buat bener-bener dari kelas one notebook ya. Kalau kita nggak sampai gitu. Seakan Bapak Ibu tugasnya wis akeh. Loh, saya gak ngitung langsung tak ambil gambar. Nakal ini. Bentar Bapak Ibu, saya hitung ya. Mana ini? 1, 2, 3. Nah, sip, bagus hasilnya. Saya simpan dulu bentar. Lagi nggih? 1, 2, 3. Ye, keren. Nah. Sampun Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu mulai pertemuan 1 sampai 6. Semoga ini nanti kita bisa memanfaatkannya di kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau ada apa-apa, monggo Bapak Ibu sampaikan, saya siap untuk membantu. Terutama teman-teman yang nanti berencana untuk menggunakan Office 365 sebagai media pembelajaran di sekolah. Bagi teman-teman yang sekolah lain dan berminat pingin buat, nanti bisa ngontak saya biar dibantu sama Mas Farik. Mas Farik di bagian IT-nya yang sangat luar biasa. Gitu. Garapi Mas Farik lagi kan. Nggih, Bu, Bu. Ini kalau saya lihat tugas pertemuan 6 ada 2. Yang pertama screenshot materi yang telah diupload sama screenshot tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, tapi tadi Pak Das katanya cuma 1, itu yang mana ini, Pak? Oh ya Allah ya. Maaf Bu, kelupaan yang 1. Berarti belum ditutup nggih? Kalau untuk yang tugas ke siswa ya apa cara buatnya? Oh gini, saya share screen dulu. Tugasnya kan etokan nggih Bu nggih. Berarti kita sekaligus jalan. Baik. Untuk membuat tugas ke siswa Bapak Ibu, caranya begini. Panjenengan klik di assignment, nanti di screenshot juga nggih Bapak Ibu nggih. Gampang kok. Panjenengan klik di assignment. Nanti tampilnya begini. Loh. Internetnya nggak mau. Kita masuk sini aja. Kita pilih kelasnya dulu. Kita masuk di kelas saya ini, biar mulai dari awal. Terus setelah masuk di kelas ini, saya klik yang assignment. Oh, nggak mau lagi. Ini internetnya kayaknya. Kita klik assignment. Lah, nggak mau. Sebentar guys, sambil kita tunggu koneksinya ini kayaknya. Kalau nggak mau lewat situ, Bapak Ibu lewat sini boleh. Ini, panjenengan klik assignment, yang di atas ya, general, post file, class notebook, assignment, panjenengan klik. Ini kan muter. Lah nanti akan ada ini Bapak Ibu.
ada tombol berwarna biru dengan judul create. Tinggal Bapak Ibu klik aja. Klik. Ada dua. Ada assignment, ada quiz. Berarti kalau tugas kita klik yang assignment. Nah, ini. Nah, notifnya begini. Lah nanti Bapak Ibu screenshot yang ini mawon nggih. Yang bagian ini nggih Bapak Ibu nggih. Terus panjenengan masukkan judulnya dulu, misalkan tugas 1. Isinya adalah sejarah matematika misalkan gitu. Sejarah matematika itu ono. Instruksinya, instruksinya ini Bapak Ibu yang keren. Panjenengan bisa melampirkan modulnya. Misalkan gini. Kerjakan soal-soal berikut. Lah soal-soal berikut ini bisa panjenengan lampirkan dari sini. Add resources. Panjenengan klik add resources. Waduh, tinggal dipilih filenya. Bisa dari OneDrive filenya. Kalau kita sudah sempat nyimpen nggih. Bisa dari link. Kalau misalkan panjenengan buat quizzes gitu atau membuat form yang kayak kemarin bisa menggunakan yang link. Atau bisa diupload dari device. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya sarankan ada dua nggih. Bisa pakai upload device atau menggunakan link form yang sudah pernah kita buat. Kalau lewat ini nggih monggo, panjenengan tinggal klik upload from device. Nanti ambil aja. Misalnya ini tugas saya yang pertama gitu nggih. Ini saya upload, tinggal saya double klik. Aduh, koneksinya wong. Nah, ini sudah masuk. Terus kalau sudah diupload tinggal di done. Artinya apa? Kerjakan soal-soal berikut, soalnya ada di file. Tapi kalau yang saya buat kemarin enggak nggih Bapak Ibu nggih. Langsung Bapak Ibu tugasnya apa? Langsung tak kasih nomor di sini. 1 apa gitu nggih. 2 apa. Itu bisa. Kita membuatnya model begini bisa. Tapi kalau pengen dilampirkan dalam bentuk resources juga tidak apa-apa. Lah yang penting ini poin. Poin maksimalnya berapa Bapak Ibu? Mungkin 100, berarti panjenengan isikan. Kalau lupa diisikan nanti kita nggak bisa beri nilai. Terus dimasukkan kemana? Di kelas saya. Untuk seluruh siswa apa tidak? Kalau untuk seluruh siswa berarti ini. Kalau remedi, kalau remedi ini yang penting. Panjenengan pilih. Misalkan ini. Nah itu. Ini. Berarti yang bisa ngerjakan itu cuma 2 orang. Itu kalau remedi Bapak Ibu. Tapi kalau tugas normal, ini lebih baik dipilih untuk semua kelas. Berarti ini kita hilangkan, langsung masuk all student. Terus kita atur batasnya kapan. Nah ini yang Bapak Ibu kan ada tugas batasannya nggih, buatnya di sini. Tanggal berapa, jam berapa, itu bisa menyelesaikannya. Misalkan dibatasi tanggal 18 minggu depan, jam 12 malam boleh. Terus, ini juga mau Bapak Ibu posting di bagian mana? Ini kan di general Bapak Ibu nggih. Ini bisa diposting di channelnya panjenengan. Kalau di kelas ini kan saya buat channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya masukkan di channel 1, 2, 3, 4, 6 itu terserah. Nanti tinggal diklik dan. Kalau dimasukkan di general nggak apa-apa. Dan nanti yang minta tolong Bapak Ibu screenshot di sini. Jika desainnya sudah selesai, agar bisa dikerjakan anak-anak, kita masukkan assignment ini. Kita klik assignment-nya. Kalau Bapak Ibu lupa ini, tugasnya nggak bisa diakses anak-anak. Gitu. Karena yang menentukan di tahap terakhir yaitu assignment-nya. Dan waktu Bapak Ibu akses pertama, tugas 1 kan nggak muncul nih Bapak Ibu. Sebabnya itu ada di sini. Tugasnya saya buat duluan, sebenarnya belum ada. Berarti yang tugas ini di screenshot bagian mananya, Pak? Oh, itu.
Oh iya. Iya. Coba nggih. Di sini di screenshot selesai. Di sini di screenshot selesai. Ah, gampang sekali untuk hari ini biar kita nggak terbebani maksudnya gitu. Sampun nggih Bapak Ibu nggih? Nggak ada pertanyaan lagi nggih? Nggih. Oke, alhamdulillah lancar berarti. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang telah belajar bareng mulai bermanfaat. Kemudian Amin. nanti kita mudah dalam menerapkannya di kelas. Terus pengorbanan Bapak Ibu, waktu, tenaga, pikiran, pulsa sama Allah diganti dengan yang lebih banyak lagi nanti dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Oke, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk penutupnya begini, pengumuman kelulusan Bapak Ibu akan saya sampaikan tanggal 15 lewat Swift. Nanti linknya saya kirim lagi. Terus untuk sertifikatnya kita nunggu dari Microsoft Indonesia. Targetnya sebelum tahun 2020 ini berakhir sertifikatnya sudah dicetak. Katanya begitu. Jadi lama nih. Nggih, siap. Sebelum tahun 2020 berakhir katanya begitu. Mohon bersabar. Karena ini ranahnya Microsoft, kami tidak bisa apa-apa. Karena banyak. Oke, pesertanya hampir kalau kemarin 15-an ribuan nggih. Itu yang peserta diseminasi. Yang TOT itu sekitar 13 ribuan. Jadi yang dibuat nanti sekitar 30.000 sertifikat se-Indonesia Raya. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar. Berarti nanti sertifikatnya dikirim ke mana, Pak? Di atau dikirim langsung via paket gitu ya? Ini lewat master trainer, Pak. Jadi lewat guru saya. Nanti linknya akan kami share ke Bapak Ibu untuk aksesnya, gitu nggih? Jadi nanti akan kami kabari kalau sertifikatnya sudah keluar semua, begitu. Nanti lewat SWE aja, kami samakan lewat SWE bisa, lewat grup WA bisa, lewat grup tim juga bisa, nanti tergantung kondisinya. Disesuaikan lagi dengan kondisinya nanti, ngeten nggih, untuk sertifikatnya. Berarti untuk grup WA-nya nggak boleh bubar dulu sampai sertifikat keluar. Biar nanti saya share lewat situ biar gampang ngaten nggih. Cukup nggak Bapak Ibu nggih? Sudah 1 jam lebih nih pertemuan kita hari ini, paling panjang kayaknya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi